Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk semua sahabat Motivi. Mari kita belajar bersama-sama untuk persiapan PTS semester 2 mata pelajaran IPA kelas 6. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Begitu juga dengan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita bersama-sama membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh seperti berat badan dan juga tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Sedangkan perkembangan adalah proses meningkatnya kemampuan fungsi organ tubuh manusia seperti perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan juga pikiran menuju dewasa. Sahabat Motivi, berikut contoh pertumbuhan dan perkembangan. Contoh dari pertumbuhan. Pada waktu masih bayi, berat badan Dama baru 3 kg. Dan saat ini, berat badan Dama sudah mencapai 34 kg. Dama mengalami pertumbuhan berat badan. Contoh yang kedua, tinggi badan Dama pada waktu masih lahir 52 cm. Pada saat ini, tinggi badan Dama sudah mencapai 130 cm. Dama mengalami pertumbuhan tinggi badan. Kemudian contoh dari perkembangan. Yang pertama, misalnya pada saat bayi, Dama belum bisa berbicara. Mulai usia 14 bulan, Dama sudah pandai berbicara. Di sini, Dama mengalami perkembangan kemampuan berbicara. Contoh yang kedua, pada saat bayi, Dama hanya bisa digendong saja oleh orang tuanya. Seiring perkembangan fisik, kini Dama mampu merangkak, kemudian mampu untuk berjalan sendiri. Di sini Dama mengalami perkembangan, yaitu perkembangan kemampuan berbicara. Adapun tahapan perkembangan dan pertumbuhan pada manusia dimulai dari balita, kemudian masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, kemudian masa lanjut usia atau lansia. Mari kita bahas satu persatu tahapan perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Yang pertama adalah masa balita. Pada masa balita, pertumbuhan tubuh dan otak terjadi dengan sangat pesat. Pertumbuhan otak akan optimal jika mendapat rangsang yang tepat dan gizi yang cukup. Tubuh balita rentan terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, balita diberikan suntikan imunisasi untuk membentuk kekebalan dalam tubuhnya. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia yang kedua yaitu pada tahap kanak-kanak. Lanjutan dari masa balita adalah masa kanak-kanak dengan rentang usia antara 5 sampai dengan 11 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan juga berlangsung dengan cepat. Yang ketiga adalah masa remaja. Masa remaja terjadi pada usia 12 sampai 17 tahun. Pada masa remaja, manusia mengalami pubertas. Masa pubertas anak perempuan umumnya terjadi lebih cepat daripada seorang anak laki-laki. Pada masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Di dalam tubuh, hormon reproduksi pun mulai dihasilkan. Dan pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur menjadi matang. Pada anak laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel kelamin jantan atau sel sperma. Apabila sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia yang keempat adalah masa dewasa. Nah, pada masa dewasa itu dimulai sejak usia 18 tahun. Manusia dewasa telah matang secara biologis dan psikologis untuk berkembang biak. Sahabat Motivi semuanya,
Perkembangan dan pertumbuhan manusia yang terakhir yaitu masa lanjut usia atau sering disebut sebagai masa lansia. Masa lansia dimulai sejak usia 40 tahun. Pada masa ini, fungsi organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan. Akan tetapi pada usia ini juga dianjurkan untuk tetap melakukan olahraga dan menjaga keseimbangan zat gizi agar selalu sehat. Di masa lanjut usia, seorang perempuan akan mengalami masa menopause, yaitu keadaan ketika seseorang sudah tidak bisa lagi memproduksi sel telur. Sahabat Motivi semuanya, jangan kemana-mana ya. Kita masih akan membahas perubahan tubuh pada masa pubertas. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini, terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Masa pubertas atau masa akil balik merupakan awal kedewasaan seseorang secara biologis. Masa pubertas ditunjukkan dengan mulai terjadinya perubahan pada tubuh anak laki-laki dan juga pada tubuh anak perempuan. Ketika memasuki masa pubertas, tubuh anak laki-laki mulai berkembang menjadi tubuh laki-laki dewasa. Tubuh anak perempuan juga berkembang menjadi tubuh perempuan dewasa. Perubahan ini tidak terjadi sekaligus, tetapi terjadi selama beberapa tahun. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana ciri-ciri primer masa pubertas. Ciri-ciri primer adalah perkembangan yang berkaitan erat dengan pertumbuhan dan kematangan organ reproduksi. Ciri primer masa pubertas perempuan yaitu mulai diproduksinya sel telur atau ovum oleh indung telur atau ovarium yang ditandai dengan menstruasi. Ketika mengalami menstruasi, sel telur dikeluarkan disertai dengan darah yang berasal dari peluruhan lapisan dinding rahim. Sel telur pada lapisan dinding rahim akan dikeluarkan. Usia anak perempuan mulai mengalami menstruasi bervariasi, yaitu antara usia 9 sampai dengan 15 tahun. Sementara itu, ciri primer masa pubertas laki-laki yaitu mulai diproduksinya sel sperma oleh testis yang ditandai dengan mimpi basah. Anak laki-laki mengalami mimpi basah mulai usia 10 sampai dengan 15 tahun. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja saat mengalami masa pubertas atau sering disebut sebagai ciri sekunder. Berikut ciri sekunder masa pubertas laki-laki. Dada terlihat bidang, tumbuh jakun yang mengakibatkan suara menjadi lebih berat, tumbuh rambut di bagian tertentu, dan tumbuh jerawat di bagian wajah. Jerawat juga bisa muncul di bagian dada dan juga punggung. Sementara itu, ciri sekunder masa pubertas perempuan. Pinggul melebar, payudara membesar, suara menjadi lebih tinggi atau melengking. Tumbuh rambut di bagian tertentu dan tumbuh jerawat di bagian wajah, kulit, atau bagian dada dan bagian punggung. Jadi, ciri sekunder masa pubertas yang dialami oleh laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama tumbuh rambut di bagian tertentu dan sama-sama tumbuh jerawat. Seperti bagian tubuh lainnya, organ reproduksi juga harus dirawat kebersihannya. Tinggal di daerah tropis seperti Indonesia menyebabkan tubuh kita lebih mudah berkeringat. Daerah lipatan seperti ketiak, pangkal paha itu akan mudah menjadi lembab. Bakteri mudah sekali berkembang biak di daerah yang berkeringat dan lembab.
Hal itu dapat menimbulkan bau tidak sedap dan juga berbagai jenis penyakit. Nah, sahabat Motivi semuanya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Yang pertama adalah dengan mandi teratur sehari 2 kali. Selalu mengganti pakaian dalam dengan tertib. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil menggunakan air bersih. Dan bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut adalah cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat, tubuh sering menjadi berbau kurang sedap. Maka kalian harus rajin-rajin menjaga kebersihan tubuh ya. Cara yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau tanpa penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar. Selanjutnya yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan bisa dengan mudah kalian lihat. Tapi ingat, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, yang bisa menambah wawasan, yang sesuai dengan umurmu, dan hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena dengan rajin beribadah, kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Yang keenam, peduli terhadap lingkungan. Demikianlah cara menyikapi masa pubertas. Jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Konsultasikan dengan orang-orang terdekat kalian ya, misalnya dengan ibu, kakak, atau dengan bapak. Demikian Sinau bareng Motivi kali ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Belajarlah sebanyak yang kamu bisa, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Salam Motivi, jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.